Salam sejahtera untuk kita semua. Kita makin berbahagia karena bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Untuk merenungkan tentang bersekutu, kita mendalami firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Orang yang bersekutu secara pribadi dengan Allah dan dengan sesama adalah orang yang tidak individualis. Bersekutu adalah menjadi rekan kerja, membuat ikatan dengan orang-orang yang sama kepentingannya atau berserikat, bersekongkol. Dalam bersekutu ada upaya bersama mencapai kesehatian, satu tujuan, satu pikiran, satu jiwa. Bersekutu secara pribadi dengan Tuhan berarti sehati, sepikiran, satu tujuan dengan Tuhan, dengan cara kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Matius 16 ayat 23. Bersekutu dengan Tuhan kita lakukan dalam ibadah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Kita tidak bisa sempurna memahami pikiran Allah. Karena itu kita tidak bisa menasihati Allah. Roma 11 ayat 34. Dalam bersekutu, kita hanya mendengar, menghayati, mengikuti pikiran, kehendak, dan rencana Allah bagi hidup kita, dan melakukan kehendak Tuhan. Perikop 1 Yohanes 1 ini mengajarkan agar kita lebih bersekutu dengan Tuhan dan sesama, agar hidup menjadi bersukacita. Sukacita diperoleh dalam Yesus, yaitu ketika orang mengakui dosa, diampuni dosa, bertobat, hidup baru. Orang yang bersekutu secara pribadi dengan Tuhan akan bersukacita mendengar suara Allah dan melihat kehadiran Allah. Ketika bersekutu dengan Tuhan, orang akan memahami makna kehadiran Allah, makna firman Tuhan bagi hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, baik dalam keadaan menderita atau tidak menderita. Orang yang bersekutu akan terus mencari, menggali pikiran dan kehendak Tuhan bagi pribadi, keluarga, persekutuan, dan gereja. Bersekutu dengan Allah berarti bersekutu dengan terang. Terang berarti tidak ada yang tersembunyi, murni, mulia, kudus. Terang itu membimbing, menunjukkan jalan kebenaran, keselamatan kepada manusia. Dosa dan pelanggaran manusia akan dibukakan dalam terang Tuhan. Dosa yang disingkapkan adalah hidup tanpa Kristus, hidup berpura-pura dalam Kristus, hidup yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Terang diberikan kepada orang yang hidup dalam gelap, tapi merindukan terang Tuhan. Orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, tujuan hidupnya berbeda dengan tujuan Tuhan. Tidak mau tahu jalan kebenaran, keadilan, kedamaian, kasih. Tidak peduli dengan kerajaan Allah. Ia menjadi kacau dalam hidup pribadi, hidup berkeluarga, hidup berjemaat, juga hidup bermasyarakat. Ia tidak punya makna hidup
Ada orang merasa hidupnya sudah bersekutu dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, memelihara dendam, sakit hati, kebencian, dan lain-lain. Merasa bersekutu dengan Tuhan, tapi tidak malu hidup dalam dosa. Kalau bersekutu dengan Tuhan bukan berarti kita sudah sempurna tanpa dosa, tapi kita terus mengakui dosa-dosa dengan rendah hati, membutuhkan Yesus untuk menebus dosa kita dan diperbaharui hidup dalam pertobatan. Orang yang mengakui dosa artinya tidak menganggap ringan dosa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Makin bersekutu dengan Tuhan, makin menyesali dosa, diampuni, dikuduskan oleh Yesus, dan makin dilayakan di hadapan Allah. Orang yang merasa telah bersekutu dengan Tuhan, tapi ia tetap berjalan dalam kegelapan, maka orang seperti ini disebut pendusta. Orang yang merasa mengenal Allah, tapi tidak mengenal dan tidak memelihara pikiran, kehendak, rencana Allah, maka orang tersebut adalah pendusta. Orang yang menolak Kristus juga disebut pendusta. Orang mengasihi Allah tapi membenci sesamanya, itu juga disebut pendusta. Sikap mengasihi Allah dan sikap membenci sesama, sakit hati, dendam, tidak bisa bersatu dalam hati manusia yang dikuasai terang. Terang tidak bisa bersekutu dengan gelap. Orang yang bersekutu dengan Tuhan berarti dimampukan Tuhan dan dibimbing Roh Kudus untuk bersekutu dengan sesama, mau bekerja sama, mau terlibat bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan, dan tidak menjadi eksklusif. Dimampukan terlibat dalam kehidupan bersama dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai garam dan terang. Dalam persekutuan dengan sesama, kita juga diminta sehati, sepikiran, satu jiwa, satu tujuan dalam hidup bersama. Itu dibaca dari Roma 12 ayat 16, Filipi 2 ayat 2. Tidak ada yang merasa paling hebat, paling pandai. Bersekutu dengan sesama berarti erat bersatu dan melawan perpecahan, percekcokan. Perpecahan akan terjadi kalau pikiran mengarah pada perkara duniawi, tidak memikirkan perkara yang dari Tuhan. Persekutuan dengan sesama dimulai dari persekutuan suami istri. Persekutuan suami istri artinya suami istri bertanggung jawab bersama-sama membangun persekutuan dalam kasih. Suami istri bersama-sama mendalami pikiran, kehendak, dan rencana Tuhan, sehingga pikiran Tuhan menjadi pikiran suami dan istri, serta menjadi satu tujuan, satu hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Satu hati, satu pikiran dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak dan teman. Satu hati, satu pikiran untuk membuat pokok-pokok doa untuk anak-anak, untuk perubahan suami istri, untuk mendoakan saudara-saudara dan teman-teman dalam pergumulan mereka. Satu hati, satu pikiran untuk bersaksi dan melayani di jemaat, di lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar. Persekutuan suami istri yang bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan akan memberi manfaat bagi anak, bagi keluarga, keluarga besar, bagi jemaat dan masyarakat. Dalam persekutuan suami istri, bersama-sama akan menikmati kehidupan rohani, pertumbuhan iman, dan menghasilkan buah roh. Setelah membangun persekutuan suami istri, dilanjutkan dengan membangun persekutuan keluarga, yaitu kerjasama ayah, ibu, dan anak-anak dalam memahami pikiran, kehendak, dan rencana Tuhan, agar orang tua dan anak-anak sehati sepikiran dengan apa yang dipikirkan Allah. Orang tua dan anak-anak tidak mengikuti pikiran sendiri
atau pikiran keduniawian. Dalam persekutuan keluarga, anak-anak, orang tua ikut bersama-sama ambil bagian, berpartisipasi, tidak diam atau masa bodoh, bersama-sama memberi bagian, memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan sebagainya. Setelah membangun persekutuan keluarga, maka bersama-sama dengan anggota jemaat bertanggung jawab membangun persekutuan jemaat. Anggota keluarga terlibat, berpartisipasi, mengambil bagian secara aktif, memberi bagian, memberi tenaga, pikiran, dan materi untuk membangun persekutuan jemaat. Roh Kudus akan membimbing kita dalam membangun persekutuan jemaat. Anggota jemaat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan Tuhan, memajukan pemberitaan firman Tuhan, bersaksi dan melayani. Bersama-sama mendalami pikiran Tuhan melalui kebaktian, pemahaman Alkitab, doa bersama, memuji Tuhan. Setelah sehati sepikiran dalam memahami pikiran Allah, maka kita bekerja sama dalam melakukan kesaksian, melakukan pekerjaan Tuhan, memajukan pemberitaan firman Tuhan. Dalam persekutuan jemaat, kalau ada anggota yang menyimpang, maka anggota jemaat dan pejabat gerejawi akan menegur dalam kasih persaudaraan agar menyesali kesalahan yang dilakukan dan kembali bersekutu bersama-sama, sehati sepikiran dalam memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Persekutuan jemaat adalah membangun kesatuan, kebersamaan orang-orang percaya di dalam tubuh Kristus, dan meruntuhkan tembok-tembok yang memecah kesatuan jemaat. Persekutuan jemaat adalah persekutuan yang saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Maka kita saling mengasihi, saling melayani, saling membantu menanggung beban, saling mengampuni, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, saling menasihati, dan saling menghiburkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami membangun persekutuan pribadi yang benar dan tekun dengan Tuhan. Mampukan kami membangun persekutuan suami istri. Mampukan kami dan bimbing kami dalam membangun persekutuan keluarga, dan bersama anggota keluarga membangun persekutuan jemaat dan membangun kebersamaan dalam masyarakat di sekitar kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.